Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Fitriani, NPM 1211201200199. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan asuhan keperawatan sistem gangguan kardiovaskular kardiomyopati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang asuhan keperawatan gangguan sistem kardiovaskular kardiomyopati. Yang pertama di sini adalah definisi. Kardiomyopati adalah penyakit pada otot jantung dan dapat diklasifikasikan atas primer dan sekunder. Kardiopati adalah penyakit yang menyerang otot jantung yang tidak diketahui asal, namun beberapa mencari mengatakan kardiomyopati merupakan penyakit genetik. Yang kedua, etiologi. Sebagian besar penyakit kardiomyopati tidak diketahui. Ada beberapa sebab yang diketahui, antara lain infeksi berbagai mikroorganisme toksik seperti etnol, metabolit, buruknya gizi, dan dapat diturunkan. Tapi kemungkinan ada tentang alkohol yang berlebihan dan berkardiomyopati dilasi. Yang ketiga, patofisiologi. Myopati merupakan penyakit otot. Kardiomyopati merupakan sekelompok penyakit yang mempengaruhi struktur dan fungsi miokardium. Kardiomyopati digolongkan berdasarkan patologi, fisiologi, dan tanda klinisnya. Penyakit ini dibagi menjadi kardiomyopati dilasi atau kardiomyopati kongestif, kardiomyopati hipertrofi, kardiomyopati restriktif, dan memperhatikan kategori danusal. Penyakit ini dapat mengakibatkan gagal jantung berat dan bahkan kematian. Yang kedua masuk dengan bab 2, yaitu tentang kasus. Yang pertama, pengkajian. Identitas pasien. Nama pasien Tuan N, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat Makassar, nomor RM 76 33 737. Tanggal masuk 7 Oktober 2019, tanggal pengkajian tanggal 7 Oktober 2019. Diagnosa medis kardiomyopati. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Kepala. Yang pertama, kepala. Infeksi. Bentuk kepala normosefal, wajah simetrik, distribusi rambut menyebar dan tidak ada lesi. Palpasi. Tidak teraba massa. Mata. Infeksi. Tidak ada peredaran subkonjungtiva. Palpasi. Tidak teraba adanya massa. Yang ketiga, hidung. Infeksi. Tidak terdapat rhinorrhea dan edema. Palpasi. Tidak teraba adanya massa. Yang keempat, telinga. Infeksi. Telinga simetri kiri dan kanan, daun telinga masih lentur, tidak ada penumpukan serume. Palpasi. Tidak teraba massa. Yang kelima, mulut. Infeksi. Tidak terdapat stomatitis. Yang keenam, leher. Infeksi. Tidak terdapat pembesaran tonsil. Yang ketujuh, paru-paru dan dada. Inspeksi. Ada pengembangan dada, simetri antara kedua lapang paru, dan penggunaan otot bantu napas dada. Palpasi. Frekuensi napas 24 kali per menit, tidak teratur. Auskultasi. Tidak terdapat suara napas tambahan. Yang kedelapan, jantung. Perkusi. Suara pekak, batas atas interkosta 3 kiri, batas kanan linea
paasteral kanan, batas kiri linear mid clavicularis kiri, batas bawah interkosta 6 kiri. Auskultasi, bunyi jantung 1 dan 2 murni, reguler, bising tidak ada. Yang kesembilan, abdomen. Tidak terjadi pembesaran abdomen. Peristaltik ada 6 kali per menit. Yang 10, genitalia. Tidak ada kelainan genitalia. Yang ke-11, integumen. Warna kulit pucat, turgor kulit jelek, CRT 3 detik. Yang ke-12, ekstremitas. Ekstremitas atas, simetri kiri dan kanan, jumlah jari lengkap, tidak tampak clubbing finger, jadi tangan tampak pucat. Terpasang infus NaCl 0,9%, 24 tetes per menit, dibatasi nadi kuat. Ekstremitas bawah, simetri kiri dan kanan, jumlah jari lengkap. Berikutnya masuk dengan analisa data. Data subjektif. Yang pertama, klien mengeluh sesak napas. Yang kedua, klien mengeluh sesak napas saat beraktivitas. Data objektif, tanda-tanda vital. Tekanan darah 100 kali 90 per menit. Nadi 105 kali per menit. D 28 kali per menit. Suhu 36,5 derajat Celcius. Yang kedua, dyspnea. Yang ketiga, warna kulit tampak pucat. Yang keempat, CRT 3 detik. Yang kelima, hasil pemeriksaan EKG sinus ritme. Yang kelima, hasil pemeriksaan EKG sinus ritme HR 100 kali per menit. Hormoksis LVH VSE vokasional. Yang keenam, hasil pemeriksaan EKG 26,2%, THEV 24,7%, biplane. Masalah penurunan curah jantung. Halaman 244, domain 4, aktivitas atau istirahat, kelas 4, respon kardiovaskular atau pulmonar. Data yang kedua, data subjektif. Yang pertama, pasien mengeluh sesak. Yang kedua, pasien mengatakan sesak semakin berat saat melakukan aktivitas. Data objektif. Yang pertama, frekuensi nafas 28 kali per menit. Yang kedua, irama nafas teratur. Yang ketiga, penggunaan otot bantu nafas dada. Masalah ketidakefektifan pola nafas. Halaman 294, domain 4, aktivitas atau istirahat, kelas 4, respon kardiovaskular atau pulmonar. Yang berikut diagnosa keperawatan. Yang pertama, penurunan curah jantung. Halaman 244, domain 4, aktivitas atau istirahat, kelas 4, respon kardiovaskular atau pulmonar. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas. Halaman 244, domain 4, aktivitas atau istirahat, kelas 4, respon kardiovaskular atau pulmonar. Berikut intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, penurunan curah jantung. Data subjektif, klien mengeluh sesak nafas. Data objektif, tanda-tanda vital. Tekanan darah 100 kali 90 mmHg. Nadi 105 kali per
menit. Suhu 36,5 derajat Celcius. Yang kedua, dyspneu. Yang ketiga, warna kulit pucat. Yang keempat, CRT 3 detik. Yang kelima, hasil pemeriksaan EKG sinus ritme normoaxis. Yang keenam, hasil pemeriksaan Echo 26,2%, THFE 24,7%. NOC. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 15-30 menit, pasien akan menunjukkan keaktifan pompa jantung dengan kriteria. Yang pertama, tekanan darah distolik dalam batas 110-130 mmHg. Yang kedua, tekanan darah diastolik dalam batas 70-90 per menit. Yang ketiga, fraksi ejeksi defisiasi ringan mendekati nilai normal, yaitu 50-60%. Yang keempat, keseimbangan intake atau output dalam 24 jam dalam keadaan balanse. Yang kelima, tidak ada distensi atau vena leher. Yang keenam, tidak intoleransi terhadap aktivitas penunjang status sirkulasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, capillary refill time dalam kisaran normal, yaitu 2 menit. Yang kedua, wajah tidak pucat, menunjukkan status pernafasan dengan kriteria hasil. 1. Frekuensi pernafasan dalam batas normal, yaitu 16-20 kali per menit. NIC. Perawatan jantung 15-30 menit. Yang pertama, pasien tingkat aktivitas pasien yang tidak membahayakan curah jantung atau memprovokasi serangan jantung. Yang kedua, instruksikan pasien tentang pentingnya untuk segera melaporkan bila merasakan nyeri dada. Yang ketiga, cacat tanda dan gejala penurunan curah jantung vital sig monitoring selama 15 menit atau kurang. Yang keempat, monitoring TTV secara rutin. Yang kelima, monitoring sesak nafas dan kelelahan pasien. Masuk ke poin 2, masih tentang ketidakefektifan pola nafas. Domain 4, aktivitas atau istirahat. Kelas 4, respon kardiovaskular atau pulmonal. Data subjektif, pasien mengeluh sesak nafas. Yang kedua, pasien mengatakan sesak nafas semakin memberat saat melakukan aktivitas. Data objektif, yang pertama, frekuensi nafas 28 kali per menit. Yang kedua, irama nafas teratur. Yang ketiga, penggunaan otot bantu nafas dada. Masuk dengan NOC. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 15-30 menit, pasien akan menunjukkan status pernafasan. Yang pertama, frekuensi pernafasan dalam kisaran normal 16-20 kali per menit. Yang kedua, irama pernafasan dalam kisaran normal reguler. Yang ketiga, suara auskultasi nafas dalam kisaran normal atau vesikuler. Yang keempat, tidak ada penggunaan otot bantu nafas. Yang kelima, tidak ada dyspneu. NIC. Manajemen jalan nafas 15-30 menit. Yang pertama, monitor status pernafasan dan oksigen. Yang kedua, berikan posisi semi-fowler untuk meringankan sesak nafas. Masuk terapi oksigen 15 menit atau kurang. Yang kedua, berikan oksigen 4 liter
kali per menit via nasal kanul. Berikutnya masuk tentang implementasi dan evaluasi. Nomor 1, diagnosa penurunan curah jantung. Implementasi perawatan jantung 15-20 menit. Yang pertama, memastikan tingkat aktivitas pasien yang tidak membahayakan curah jantung atau memprovokasi serangan jantung. Hasil, klien beristirahat dengan posisi semipolar. Yang kedua, menginstruksikan pasien tentang pentingnya untuk segera melaporkan diri dalam merasakan nyeri dada. Hasil, klien dan keluarga memahami instruksi. Yang ketiga, catat tanda dan gejala penurunan curah jantung. Hasil, takikardia, sesak napas. Vital sign monitoring selama 15 menit atau kurang. Yang keempat, monitoring TTV secara rutin. Tekanan darah 100-90 mmHg, nadi 105 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Yang kelima, motorik sesak nafas dan kelelahan pasien. Hasil, klien masih sesak nafas dengan pernafasan 26 kali per menit menggunakan nafas kanul. Evaluasi. S. Klien mengatakan masih sesak nafas. O. Klien tampak tenang, keadaan umum baik. A. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien menunjukkan yang pertama, tanda vital dalam rentang belum berada di rentang normal 100-90 mmHg. Yang kedua, belum dapat mentoleransi aktivitas, tidak ada kelelahan. B. Lanjutan intervensi. Yang pertama, pastikan tindakan aktivitas pasien yang tidak membahayakan curah jantung atau memprovokasi serangan jantung. Yang kedua, monitoring TTV secara rutin. Masih dalam implementasi dan evaluasi. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas. Implementasi manajemen jalan nafas 16-30 menit. Yang pertama, memonitoring status pernafasan dan oksigen. Hasil, frekuensi nafas 28 kali per menit, irama nafas teratur, suara nafas ronci, penggunaan otot bantu nafas dada. Yang kedua, memberikan posisi semipolar untuk meringankan sesak nafas. Hasil, pasien posisi semipolar. Terapi oksigen 15 menit atau kurang. Yang ketiga, memberikan oksigen via nasal kanul. Hasil, penggunaan nasal kanul 4 liter per menit. Evaluasi. S. Pasien mengatakan sesak nafas. O. Yang pertama, frekuensi nafas 22 kali per menit. Yang kedua, irama nafas teratur. Yang ketiga, penggunaan otot bantu nafas dada. A. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien menunjukkan status pernafasan. Yang pertama, ada defisiasi dari kisaran normal 16-20 kali per menit frekuensi pernafasan. Yang kedua, tidak ada defisiasi dari kisaran normal atau reguler irama pernafasan. Yang ketiga, ada defisiasi dari kisaran normal vesikuler suara auskultasi napas. Yang keempat, ada penggunaan otot bantu nafas. Yang kelima, ada dyspnea. Berikutnya, manajemen jalan nafas 16-30 menit. Yang pertama, monitoring status pernafasan dan oksigen. Yang kedua, posisikan pasien untuk meringankan sesak nafas. Terapi oksigen 15 menit atau kurang. Yang pertama, berikan oksigen 4 liter per menit via nasal kanul. Masuk dengan bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan,
Setelah penulis membahas asuhan keperawatan kritis gangguan sistem kardiovaskular pada Tuan T dengan kasus kardiomiopati, maka disimpulkan dari hasil pengkajian yang didapatkan pada Tuan T, terdapat sesak napas dengan respiratory rate-nya 28 kali per menit sesak napas. Pada kasus yang terjadi pada Tuan T dengan kardiomiopati yang diinfeksikan mengalami penurunan curah jantung. Ini diperkuat dengan adanya hasil EKG sinus ritme, normalisasi LPH, FVS okasional. Hasil dan pemeriksaan ekokardiografi 26,6%, PAGE EV 24,7%, biplain menunjukkan fungsi distolik vertikal kiri menurun, CRT 3 detik. Kedua, dari hasil pengkajian pada Tuan T, terdapat dua diagnosa keperawatan, yaitu diagnosa yang ditegakkan antara lain penurunan curah jantung dan ketidakefektifan pola nafas. B. Saran dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, maka penulis memberikan saran, yakni dalam merumuskan diagnosa keperawatan, perawat perlu meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu memberikan penilaian secara cermat dalam menganalisis data agar diagnosa yang diterapkan sesuai dengan masalah utama yang dihadapi pasien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.